Alkitab, boleh buka Alkitabnya. Yang tidak bawa Alkitab karena zaman sudah semakin canggih, boleh buka Alkitab elektroniknya. Jadi jika zaman-zaman saat ini ada dua hal yang bisa dipersiapkan oleh naposo-naposo. Kalau tidak membawa Alkitab, bawa Alkitab elektroniknya. Jangan sampai di handphonenya tidak memiliki Alkitab elektronik. Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13. Yang sudah mendapatkan nats ini, yang membuka Alkitab nats ini, katakan, saya diberkati. Haleluya. Sepertinya masih 2-3 orang yang diberkati, atau mungkin masih mencari-cari ayat ini. Sekali lagi, yang sudah mendapatkan nats ini, katakan, saya diberkati. Haleluya. Baik, kita akan membaca bersama-sama satu ayat ini, Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-13. 1, 2, 3 ya. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Saya ulangi bagi kita semua. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Haleluya. Ketika sudah membaca kebenaran firman Tuhan satu ayat ini, maka yang akan terlintas dalam pemikiran kita itu ada kata dekat dan ada kata jauh. Jika tadi kerinduan dalam panitia adalah rindu agar di ulang tahun ke-33 ini setiap naposo bisa mempererat lagi satu kesatuan dalam punguan ini, maka ketika kita melihat ayat ini, akan ada yang terlintas jauh dan dekat, hidup dalam kesatuan. Banyak naposo-naposo, mungkin naposo tempat lain ya, saya percaya naposo-naposo Patambur di tempat ini adalah naposo-naposo yang mengikuti, yang percaya dengan Allah yang ajaib, yang merasakan pertolongan dan campur tangan Tuhan. Tetapi banyak naposo-naposo di luar sana yang merasakan bagaimana mereka ditolak, yang merasakan bagaimana mereka hidupnya kosong, yang merasakan bagaimana hidupnya minder, dan merasa bahwa mereka tidak layak di hadapan Tuhan. Nah, ini yang terjadi kadangkala di kalangan anak-anak pemuda-pemudi naposo. Mereka merasa bahwa ketika mereka melakukan kesalahan, dosa, itu membuat mereka jauh dari Tuhan. Tetapi dalam Efesus pasal 2 ini, di ayat yang ke-13, mau mengingatkan setiap kita agar ketika kita melihat ayat ini, kita yang dahulunya jauh itu sudah menjadi dekat dengan Allah oleh karena darah Kristus. Nah, hidup di dalam Kristus, hidup di dalam kesatuan sesuai kerinduan panitia dalam tema ini, bukan sekedar kita hadir di tempat ini, bukan sekedar naposo-naposo Patambur hadir dalam ibadah-ibadah, bukan. Tapi kerinduan dari ayat ini adalah naposo-naposo Patambur mengalami perubahan. Nah, kalau dikatakan perubahan, ini berarti adanya proses perpindahan, adanya pemulihan yang step by step, bukan langsung secara instan berubah. Tapi bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk esok dan selamanya ada perubahan yang terlihat. Ketika kita membaca Efesus pasal 2 ini, maka di sini kita
dengan jemaat di Efesus. Pada waktu itu ada tembok pemisah yang terjadi di jemaat tersebut. Adanya jemaat ini yang memiliki tembok pemisah, yaitu adanya jemaat yang merasakan bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi. Ada yang merasa bahwa dia orang non-Yahudi. Orang Yahudi itu adalah orang yang merasa dirinya paling dekat dengan Tuhan. Dan non-Yahudi adalah merasa dirinya tidak layak di hadapan Tuhan. Jadi ini adalah tembok pemisah di antara jemaat tersebut. Dan tembok inilah yang ingin disampaikan oleh Paulus, agar ini tidak menjadi pemisah antar jemaat. Paulus mau mengingatkan bahwa orang Yahudi yang menganggap dirinya adalah pilihan Tuhan, itu akan terlihat dengan perilaku sehari-hari. Jadi bukan hanya sekedar di mulut, oh kami orang pilihan, bukan. Tapi itu akan terlihat dengan tindakannya sehari-hari dimanapun berada. Dan ini Paulus mau mengingatkan agar setiap orang-orang Yahudi pada waktu itu tidak menganggap dirinya menjadi umat pilihan Allah, tapi tidak melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Paulus juga mau mengingatkan bagi orang-orang yang menganggap dirinya non-Yahudi, menganggap dirinya tidak layak di hadapan Tuhan. Paulus juga mau mengingatkan agar mereka bisa merasakan pemulihan. Ini juga yang mau disampaikan bagi setiap naposo-naposo yang hadir pada saat ini. Tuhan rindu bagi setiap naposo-naposo agar tidak memiliki tembok pemisah antar satu dengan yang lain. Terlebih lagi tembok pemisah kepada Tuhan. Karena ketika kita merasakan bahwa saya tidak layak di hadapan Tuhan, itulah yang akan membuat engkau jauh dari Tuhan. Tapi ketika naposo-naposo berjuang untuk adanya pemulihan, maka dengan sendirinya engkau akan mencari Dia. Dan ayat 13 ini itu menjadi perubahan identitas yang akan dirasakan oleh para naposo ini. Sama halnya seperti orang non-Yahudi tadinya, yang dulunya pendosa, katanya tidak layak di hadapan Tuhan, tapi merasakan pemulihan. Karena dikatakan di ayat ke-13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ada kata jauh dan ada kata dekat di ayat 13. Nah, ketika kita melihat kata tetapi sekarang, nah ini adalah ayat yang pertama, kalimat yang pertama di ayat ke-13. Tetapi sekarang, ini mau menunjukkan adanya perubahan hidup yang dialami oleh jemaat pada waktu itu. Dan saya percaya ini juga akan dialami oleh anak-anak Tuhan hari ini. Akan terjadi perubahan hidup di tengah-tengah punguan ini. Akan terjadi yang namanya bukan lagi aku yang dulu. Aku yang dulu itu adalah aku yang hidup dalam dosa, aku yang jauh dari Tuhan, aku yang tidak layak, aku yang mengikuti apa kata dunia. Bukan aku yang itu. Tapi ketika dikatakan tetapi sekarang, adanya perubahan hidup, perubahan identitas di dalam Kristus, sehingga memiliki hidup baru bersama dengan Dia, memiliki pengharapan menjadi anak Allah dan hidup dalam kasih karunia. Ini yang menjadi kerinduan bagi setiap anak-anak Tuhan. Ini menjadi kerinduan agar setiap naposo-naposo melalui kegiatan hari ini, sukacita ke-33 bukanlah angka yang dilalui begitu saja,
Tapi angka ini akan membuat perubahan identitas yang baru bagi setiap naposo-naposo. Angka ini akan menentukan masa depan ke depannya. Hari ini akan membuat kita bisa melihat kembali ke depan bagaimana kita sudah melewati 33 tahun punguan Naposo ini. Masa lalu bukan penentu masa depan katanya, tapi jika tidak ada di dalam Kristus. Tapi masa ini akan menjadi penentu ke depannya ketika setiap naposo-naposo mau bersama dengan Kristus. Dan tidak akan ada namanya tembok pemisah antara setiap naposo satu dengan yang lain. Tidak akan ada yang namanya perbedaan. Tidak akan ada yang namanya perselisihan. Karena di dalam Kristus. Dikatakan di ayat 13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus. Nah, ini udah sangat jelas. Bukan di mana-mana. Di dalam Yesus Kristus. Artinya setiap kita itu akan melekat. Di dalam Kristus akan menyatu. Di dalam Kristus kita akan hidup bergantung sesuai dengan apa maunya Tuhan. Bukan apa maunya saya, bukan apa maunya ketua, bukan apa maunya sekretaris, bukan apa maunya BPH, tapi apa maunya Tuhan. Sehingga timbullah kesatuan di dalam punguan ini. Meskipun memiliki perbedaan pendapat, meskipun memiliki perbedaan pandangan, tapi karena di dalam Kristus, maka pandangan yang berbeda ini, pendapat yang berbeda ini bisa menyatu dan berdampak yang luar biasa bagi punguan ini. Dan itu bisa terjadi ketika bersama dengan Kristus. Sehingga hidup di dalam kesatuan bersama Kristus akan mengubah pemikiran kita, akan mengubah hidup kita untuk bisa mengasihi Dia, akan mengubah hidup kita untuk jauh berjalan sesuai dengan apa maunya Tuhan, bukan apa maunya saya, bukan apa maunya ketua, bukan apa maunya BPH, tapi sekali lagi apa maunya Tuhan. Kadangkala memang apa maunya Tuhan ini sangat sulit untuk dilakukan ketika tidak sejalan dengan apa yang kita mau. Kadangkala kita mau melakukan apa yang kita rancang ke depan, tapi karena tidak sesuai dengan apa maunya Tuhan, kadangkala kita kalah dengan ego. Kita kalah dengan pemikiran kita sebagai manusia. Sehingga timbullah perselisihan satu dengan yang lain. Tapi Tuhan mau agar naposo-naposo di ulang tahun ke-33 ini, mari hidup dalam kesatuan bersama Kristus. Bukan bersama dengan diri saya, bukan bersama dengan ego saya, bukan bersama dengan apa yang saya pikirkan, tapi hidup dalam kesatuan bersama Kristus. Sehingga akan terjadi yang pertama, pemulihan. Ini akan dirasakan setiap kita ketika kita hidup di dalam Kristus. Kesatuan inilah yang dirindukan sehingga adanya pemulihan satu dengan yang lain. Ciri-cirinya akan ada damai sejahtera. Ketika ada kegiatan-kegiatan, ada kumpul-kumpul, pulang, tidak ada pertengkaran, tidak ada perbedaan, perselisihan, tapi ada damai sejahtera. Dan setiap apa yang dirancangkan, program-program ke depan itu berjalan dengan baik.
Karena ada kerjasama tadi, ada kesatuan tadi. Unity ini yang Tuhan rindukan hadir dalam Punguan Naposo ini. Jadi bukan saya sendiri, tapi punguan ini yang bersatu di dalam Kristus. Karena dikatakan di ayat 13 ini, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Yang dulunya jauh sudah dekat. Artinya tidak ada lagi tembok pemisah antara satu dengan yang lain. Tidak ada lagi sikut menyikut satu dengan yang lain. Tidak ada lagi yang namanya menjelekkan satu dengan yang lain, tapi memperlengkapi kekurangan satu dengan yang lain. Ketika ketua memiliki kelemahan, ayo dilengkapi dengan setiap anggota-anggota yang ada. Karena itu akan menciptakan kesatuan yang membuat setiap apapun program yang dirancangkan itu akan mampu berjalan sesuai dengan apa maunya Tuhan. Kadangkala ketika kita memiliki program, kita mau A, B, C, D, tapi kita tidak menyertakan Tuhan. Apakah ini memang sesuai dengan kehendak Tuhan atau kehendak setiap BPH? Tapi ketika dirancangkan bersama dengan Tuhan, yakin dan percaya, setiap anak-anak yang mendengar setiap program akan mendukung, akan bekerja sama, karena adanya tadi kesatuan di dalam punguan. Yang kedua, hidup dalam kesatuan bersama Kristus adalah hidup yang mau berubah. Nah, ini yang mau dikatakan. Yang adanya tadi dikatakan di ayat ke-13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Itu ada perubahan di situ. Adanya keinginan, adanya kemauan yang mau berubah. Karena kita tahu ketika dalam punguan itu akan ada pemikiran A, pemikiran B, pemikiran C, dan itu disatukan oleh darah Kristus. Tapi ketika pemikiran yang A dan B mungkin kurang nyatu atau kurang mendukung, jangan lantas kita langsung menyerah, jangan lantas kita langsung ciut, jangan lantas kita langsung ya udahlah karena apa yang saya katakan tidak didengar, langsung kita menyerah dan membiarkan mereka berjalan sendiri. Jangan. Mari kita memiliki hidup yang mau berubah, sama-sama menjaga kesatuan dalam punguan ini. Yang dekat tadi mengalami perubahan karakter, perubahan pemikiran, perubahan yang Tuhan rindukan, sehingga apa yang kita katakan itu bisa menjadi berkat dimanapun dan kapanpun. Ini hidup di dalam kesatuan bersama Kristus. Adanya pemulihan, yaitu hidup yang mau berubah bersama-sama. Jadi punguan ini tidak akan bisa berjalan sendiri kalau setiap BPH dan anggota tidak menyatu. Maka tidak akan ada lagi ulang tahun yang ke-34, 35, 36 dan seterusnya kalau dalam Naposo ini tidak ada kesatuan. Tapi dengan kerinduan panitia yang menyiapkan tema ini menjadi kerinduan bersama, bukan hanya kerinduan panitia, tapi ini juga menjadi kerinduan kita bersama, agar dalam punguan ini memiliki yang namanya kesatuan, menjalin erat kesatuan dan persatuan, sehingga setiap program-program yang ada itu bisa berjalan dengan baik. Dan yang ketiga, hidup dalam kesatuan bersama Kristus itu akan membuat setiap Naposo memiliki identitas yang baru. Wah, identitas baru seperti apa? Apakah berubah? Identitas anak Allah, identitas yang berusaha
berusaha untuk menerima pandangan, pemikiran, atau apa maunya Tuhan dalam pengumuman ini. Karena apa? Karena kita berharga di hadapan Tuhan. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu akan mencerminkan engkau berharga di hadapan Tuhan. Identitas baru ini yaitu identitas sebagai anak Allah. Karena oleh darah Kristus kita yang dahulu jauh menjadi dekat karena darah Kristus. Sehingga tidak ada lagi yang namanya aku orang berdosa, aku tidak layak, tapi hal-hal ini sudah dibayar lunas oleh Yesus di kayu salib. Sehingga kita menjadi anak Allah. Kristus itu bukan hanya pemberi damai, tetapi dialah damai sejahtera. Sehingga ketika kita memegang Kristus ada dalam pengumuman ini, maka damai sejahtera itu pun akan dirasakan oleh setiap lapisan dalam pengumuman ini. Karena Kristus itulah yang mendamaikan. Sehingga terjadilah kesatuan di dalam Naposo ini. Dan yang terakhir, hidup dalam kesatuan bersama Kristus adalah hidup yang menjadi berkat. Nah, ini yang kita rindukan, agar Naposo Patambur dimanapun